Alhamdulillah telah kita selesaikan bacaan surah Al-Hajj ayat 26 hingga 29. Ini berbicara secara khusus terkait dengan tema surat kita, ini surat Al-Hajj. Nah, qala Allah Ta'ala wa idh bawwa'na li Ibrahim. Wa idh, dan ketika bawwa'na, kami anugerahkan, kami siapkan li Ibrahim, untuk Ibrahim, Nabi Ibrahim, makan al-bait, tempat di al-bait, maksudnya adalah Baitullahil Haram, ya, Masjidil Haram. Tapi khusus lagi adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, Ka'bah yang dimuliakan. Allah menempatkan Ibrahim di tempat yang paling mulia di situ. Lalu Allah merintahkan perintah yang paling agung. Apa itu? Alla tusyrik bi syai'an, agar engkau tidak mempersekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu pun. Lalu tugas berikutnya apa? Wa tahhir baiti, sucikanlah rumahku, kata Allah, lit-taifin, bagi mereka orang-orang yang tawaf, wal qaimin, mereka orang-orang yang menegakkan salat, ya, al-qaim berdiri maksudnya, ya, menegakkan salat tadi, war ruk'is sujud, ya, kemudian gerakan yang paling utama dalam salat kita itu apa? Rukuk dan sujud. Nah, maka Syekh Sa'di menyampaikan, yadhkuru ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, memaparkan azamah, azamah itu keagungan, al-baitil haram, ya, rumah Allah al-haram di sini bukan yang haram, ya. Haram artiannya bukan yang enggak boleh. Justru al-haram itu maknanya adalah yang dihormati, yang dimuliakan. Diambil dari kata hurmah. Apa itu hurmah? Kehormatan. Bahasa kita sendiri sudah ada, ya, kehormatan, dihormati, dari kata haram. Kenapa disebut haram? Dilarang untuk melanggar hak-haknya, ya, jadi dimuliakan, diagungkan untuk dijaga haknya, dan haram untuk dilanggar hak-haknya. Dan hak Baitullah adalah untuk apa? Untuk ibadah. Tidak boleh sama sekali untuk perbuatan syirik. Nah, wa jalalatihi, sama, ya, keagungan, ya, kebesaran, ya, wa 'azamati banihi, dan keagungan bani itu artinya yang membangun. Siapa yang membangun pertama kali Ka'bah? Perlu diluruskan, sejatinya Ka'bah itu sudah ada bahkan sebelum Ibrahim, bahkan sebelum Nabi Adam. Siapa yang membangun? Malaikat. Adapun peristiwa Nabi Adam diperintahkan Allah Ta'ala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail, dan ketika Nabi Ibrahim itu menyusun, meninggikan, ya, pondasi Ka'bah bersama dengan Ismail. Ini setelah terjadi peristiwa banjir bandang menerjang Ka'bah, ya, hingga menjadikan beberapa bagian itu rusak. Maka Ibrahim, yang Nabi Ibrahim ini Masya Allah, ya, luar biasa. Beliau ini pengembara, ya, lahir di Babilonia, Irak. Nah, kemudian karena kondisi, ya, dakwah yang sulit di sana, akhirnya beliau hijrah kemana? Ke Syam, wilayah Syam. Di Syam ternyata terjadi paceklik, pindah ke Mesir. Ya, dia saat di Mesir inilah beliau bersama dengan istrinya. Ya, di Mesir ini juga ternyata ada raja yang penguasa yang agak aneh kebiasaannya, ya. Ya, ketika mendapati seseorang bersama dengan istrinya, maka dia akan pisah. Jika rajanya tertarik dengan istri daripada laki-laki itu, maka akan dia pisahkan. Syaratnya tadi harus itu istrinya, ya, maka Ibrahim tidak pernah berbohong. Ini sebagian disebutkan di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali pada 3 perkara. Salah satunya adalah ketika dia bersama dengan istrinya, ya, hendak masuk ke negeri Mesir, sedangkan beliau tahu bahwa penguasanya ini punya kebiasaan memisahkan antara suami dengan istri. Sehingga ia berpesan kepada istrinya, wahai istriku, ketika kita sampai di Mesir nanti, dan ketika ditanya apakah engkau istriku, jawablah bahwa aku adalah saudaramu. Karena aku tahu bahwa di sini tidak ada yang beriman kecuali hanya aku dan dirimu. Maka engkau adalah saudaraku dalam Islam. Nah, di Mesir akhirnya apa? Hijrah lagi, ya, ke Yaman, ya. Kemudian hijrah kemana? Ke Hijaz. Hijaz itu Makkah dan Madinah.
Dari sinilah dimulai. Ya, yang dari Mesir itu ngapunten, dari Mesir itu beliau mendapati seorang budak perempuan, ya Hajar itu. Ketika pindah hijrah kembali ke Syam dulu ngapunten, kembali ke Syam ke Palestina, itu sudah umurnya Nabi Ibrahim 85 kurang lebih. Istrinya Sarah itu sudah 75 tahun, usia yang senja. Tapi masih ada harapan untuk punya keturunan nanti. Maka istri mengizinkan untuk Nabi Ibrahim supaya menikah dengan Hajar, budaknya tadi. Ya, yang mendapatkan kabar gembira akan lahir putra tadi. Ya, tak berselang lama itu kan kemudian dapat kabar gembira pula Sarah akan lahir seorang putra. Ya. Yang putranya Hajar, Nabi Ismail, masih dalam timangan, ya, diperintahkan untuk hijrah ke Hijaz tadi, ya, untuk ke Makkah. Ya, itulah cikal bakal kemuliaan dari seorang Ibrahim dan kemuliaan dari seorang budak. Siapa sangka? Ya, siapa sangka sosok yang akan melahirkan Nabi Ismail itu adalah sosok seorang budak. Ini menandakan bahwa Allah Ta'ala, ya, memuliakan seorang itu bukan dari status sosialnya sebagai apa. Seorang budak bahkan melahirkan seorang nabi, bahkan nabi yang tidak sembarang nabi, ya, nabi yang Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran, ya, mendapatkan kemuliaan untuk memakmurkan rumah Allah Baitullahil Haram. Nah, ya singkat cerita seperti itu. Nah, wa huwa Khalilur Rahman, dan yang dimaksud dalam membangun di sini adalah membangun pada tahap yang berikutnya, ya, yakni Khalilur Rahman, kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqala, maka Allah firmankan, wa idh bawa'na, dan ketika, ya, kami siapkan, kami berikan li Ibrahim, bagi Ibrahim, makanal baiti, tempat di rumah Allah ini. Ayani hayya'na lahu, hayya'na itu kami siapkan, kami sediakan bagi Ibrahim. Wa anzalnahu iyyahu, kami turunkan dia di tempat itu. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan qisman, ya, qisman itu satu bagian, min dzurriyyatihi, dari keturunannya, min sukani, dari penduduk, ya, negeri tersebut atau kota tersebut. Ya, Syekh menyebutkan qisman, satu bagian, karena Nabi Ibrahim semula tidak punya keturunan, akhirnya apa? Punya keturunan yang sangat banyak. Dari dua keturunan, Bani Ishaq dan Bani Ismail. Ya, dari Bani Ishaq, yang putranya Ishaq ini lahirlah keturunan Bani Israel. Ada yang menyebut Israel ini adalah Yakub. Nabi Yakub punya banyak keturunan. Ke bawah itu juga masih banyak nabi-nabi. Nah, hanya satu saja dari satu min dzurriyyati Ibrahim, satu keturunan yang diberikan kemuliaan untuk apa? Menjaga Baitullah, memakmurkan Baitullah. Ini dari Ismail sampai nanti kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad SAW ini yang paling banyak umatnya. Perhatikan, yang makmurkan Baitullah sekarang, yaitu kebanyakan adalah umatnya Nabi Muhammad. Karena yang merupakan keturunan Bani Israel kan rata-rata sudah menyimpang tadi, ya, dari kalangan ahli kitab. Nah, wa amarahu Allah Ta'ala bi bunyanihi, dan Allah perintahkan Nabi Ibrahim, ya, serta satu bagian dari keturunannya Ismail tadi untuk mendirikan, menegakkan bangunan Ka'bah. Fabanahu, maka Ibrahim membangunnya ala taqwallah, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan bagi siapapun yang membangun rumah Allah, ya, maka sebenarnya dia membangunnya di atas ketakwaan. Ya. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah. Ya. Apakah sama orang membangun, ya, masjid Allah, rumah Allah itu di atas ketakwaan kepada Allah, ya, dibandingkan dengan orang yang assasa bunyanahu ala syuruf, ala orang yang membangun bangunannya di pinggir jurang, di tepi jurang, syafa hurufin jar. Ya. Ini orang yang membangun bangunan Allah, rumah Allah di pinggiran jurang, di tepian jurang. Siapa itu? Orang-orang munafik. Yang di masa Rasul itu ada namanya Masjid Dirar. Masjid Dirar itu masjid yang sifatnya provokatif. Yang membangun masjid tapi untuk apa? Memprovokatif, ya, memecah belah umat.
Jadi kalau ada masjid yang ya digunakan untuk memecah belah umat, sama halnya seperti masjid Dirar tadi. Ya. Baik. Wa asasahu ala taatillah, dan beliau ya, menjadikan pondasinya adalah ketaatan kepada Allah. Wa banahu huwa wa banuhu Ismail. Ya, dan yang membangun itu adalah beliau dan juga putranya Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa amara, dan Allah perintahkan Nabi Ibrahim an la yusyrik bihi syai'an. Perintah yang pertama sekali ya adalah tentang tauhid. Jangan pernah engkau menyekutukan Allah Ta'ala di rumahnya Allah. Ya, bi an yukhlisa lillahi a'malahu. Ya, yang diantara bentuk mentauhidkan Allah itu adalah mengikhlaskan amal ibadah hanya untuk Allah. Wa yabnihi, ya, dan dia membangunnya ala ismillah, di atas nama Allah. Ini dengan menyebut asma Allah. Kemudian yang berikutnya adalah wa tahhir baiti. Perintah setelah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah adalah untuk mensucikan rumah Allah. Mensucikan di sini secara hissi dan ma'nawi. Secara hissi, secara fisik, ya kita bangun masjid ini dengan bagus, kita rawat, kita bersihkan, kita hiasi dengan hiasan yang baik. Ini secara hissi, secara fisik. Yang lebih penting itu ya, substansi yang lebih besar lagi adalah apa? Minasyirki wal ma'asiyah. Ini membersihkan rumah Allah itu dari segala bentuk kesyirikan dan kemaksiatan. Wa minal anjasi wal adnas, membersihkannya dari segala najis dan juga kotoran. Wa adhafahu ar-rahmanu ila nafsihi, dan Allah menisbatkan, menyandarkan rumah itu kepada zatnya. Baiti, rumahku, ya, li syarafi, karena kemuliaan rumah Allah ini, wa fadli, dan keutamaannya, wa li ta'dhuma mahabbatuhu fil qulub, dan agar kecintaan kepada Baitullah ini betul-betul agung di dalam hati setiap hamba. Dan ini betul nyata saat ini, masya Allah ya, luar biasa, kamu berlomba-lomba ya untuk ziarah ke Baitullah. Bahkan tidak hanya yang kaya. Di pondok saya itu ada ibu dapur. Itu masya Allah gitu. Ini saat ini berangkat ke Baitullah. Dari mana? Nabung. Jadi dari gaji yang didapatkan, yang entah sebulan dapat berapa itu nih, disisihkan. Ya, padahal untuk ke Baitullah itu kan tidak murah rasanya. Bagi yang penghasilannya itu ya sedang-sedang saja atau pas-pasan, tidak murah. Betul itu. Ya, ibu dapur bukan diberangkatkan pondok, tidak, mandiri. Ya, mandiri, masya Allah. Nah, ini semuanya berangkat dari apa? Tadi, ketika Allah jadikan kecintaan umat ini ke Baitullah, ya, rindu kepada Allah Ta'ala, rindu kepada Baitullah. Ya, maka kalimat beliau luar biasa. Wa li ta'dhama mahabbatuhu fil qulub, dan agar kecintaan manusia, kecintaan kaum muslimin kepada Baitullah ini sangat agung kepada rumah Allah. Wa tansabu ilaihil afidah. Tansabu ini maknanya tergerak. Ya, tansab itu dari kata nasab, artinya adalah bersusah payah. Ya. Ya. Dan Rasulullah SAW menyampaikan la tusyaddur rihal illa fi thalath. Janganlah kalian itu tusyaddu, ya, ini mengupayakan ya untuk rihal, untuk melakukan perjalanan jauh kecuali pada 3 tempat, ya, bersungguh-sungguh untuk merencanakan satu perjalanan kecuali pada 3 tempat, ya, Baitullahil Haram, ya, kemudian Baitul Masjid wa Masjidil Hadza. Ya, Masjidil Haram ini rumahnya Allah, ini 100.000 kali dibandingkan sholat di tempat yang Masjid Nabawi 10.000 kali dibandingkan masjid yang Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis 1000 kali dibandingkan yang lain. Ini kalau kita bicara masalah angka saja ya, misalkan 1 kali sholat ini nilainya ya, di masjid biasa 1.000 rupiah, nggak sampai 1.000 ya, 1 poin saja. Itu di Baitullahil Haram dapat 100.000 kali. Bayangkan kalau 1.000 ya, sekali sholat itu dapat 1.000 rupiah ya, dan kalau orang masjid cuma 1.000 rupiah kan nggak mungkin. Alamoh kalau itu masjid gur 1.000 rupiah itu, karena kan. Tapi kan lebih dari ya,
Rasulullah menyebutkan angka-angka ini sebagai motivasi buat kita, dan memang belum dinampakkan. Nah kalau dinampakkan itu jelas masjid ini penuh, nggak cukup ini satu musola ini. Anda pernah masuk ya? Tapi sekali lagi Allah jadikan Baitullah tadi sebagai magnet kecintaan kaum muslimin untuk senantiasa dekat kepada Allah Ta'ala. Ya, min kulli janib. Ya, min kulli janib, dari setiap penjuru. Dan sekali lagi betul, ya, Ka'bah, Masjidil Haram menyatukan hati kaum muslimin. Tidak hanya yang di Makkah, Madinah, bahkan yang dari Indonesia, dari berbagai penjuru, yang Afrika bahkan bertemu di satu tempat yang sama. Waliyakuna a'zam litathhirihi wa ta'zimihi, dan akan semakin agung, ya keinginan untuk apa? Membersihkan rumah Allah, mengagungkan rumah Allah, likaunihi baitur rabb, karena Baitul Haram ini atau Masjidil Haram ini adalah rumahnya Rabb Allah Ta'ala, lit-taifina bi, bagi yang melaksanakan tawaf, wal akifin, bagi yang beriktikaf, beribadah padanya, al muqimin, yang menegakkan li'ibadatin minal ibadat, yang salah satu ibadah di antara ibadah-ibadah yang ada, min dzikrin, baik itu zikir, wa qiraah atau membaca Al-Qur'an, wa ta'allumi ilmin wa ta'limi, atau mempelajari ilmu dan mengajarkannya, wa ghairi dzalik, dan selain daripada itu, min anwa'il qurab, dari berbagai bentuk taqarrub kepada Allah, wa ruk'is sujud, dan Allah sebutkan secara khusus, ya, dan bagi mereka yang rukuk dan sujud, ya, kan betapa besar pahala yang didapatkan, ya, bagi mereka yang membangun rumah Allah. Nah, Nabi Ibrahim diperintahkan apa? Menegakkan rumah Allah, dan juga menjaganya, merawatnya, membersihkannya. Keutamaan setiap orang yang beribadah sholat mengalir kepada siapapun yang membangunnya, yang merawatnya, yang membersihkannya, ya. Maka inilah keutamaan yang sangat besar, ya. Jadi al-musallin, mereka yang sholat, tahirhu, bersihkanlah wa Ibrahim, ya, rumahku itu, lihaula'il fudala, bagi mereka, ya, para orang-orang yang utama itu, ya, alladzina, orang-orang yang himamuhum, ya, himam itu jamak dari himmah. Himmah itu keinginan yang kuat, cita-cita, ya, keinginan mereka yang besar itu adalah ta'atu maulahum, untuk taat kepada, ya, sang penciptanya, maulanya, tuannya Allah Ta'ala, wa khidmatihi, serta mereka yang keinginan kuatnya, ya, adalah untuk berkhidmah kepada Allah, wa taqarrub, serta mendekat ilahi kepada Allah, enda baiti, ya, di rumahnya Allah, fahaula, maka mereka itu lahumul haq, mereka itulah orang-orang yang paling berhak, ya, untuk apa? Untuk dimuliakan, ya, walahumul ikram, mereka lah yang paling pantas untuk mendapatkan apa? Ya tadi, ikram itu ya pemuliaan tadi, ya, disambut dengan baik, ya, disiapkan segalanya, dan ini yang dipraktekkan oleh, ya, kerajaan Saudi Arabia secara umum, ya, pemerintah di sana. Maka bahasanya itu luar biasa, khadimul haramain, ya, khadimannya pelayan, ya, nah, pelayan, ya, al haramain, ya, dua tanah suci atau dua tempat yang mulia. Itu sebutan yang paling agung, ya, bahasanya pembantu pelayan, ya, tapi itu sebuah keutamaan yang sangat besar. Nah, wa min ikramihim, dan di antara bentuk muliakan tamu-tamu Allah itu, tathhirul baiti li ajlihim, mensucikan, membersihkan rumah Allah untuk mereka. Wa yadkhulu fi tathhiri, termasuk di dalam membersihkan itu, tathhiruhu minal aswatil laghiyah, membersihkan rumah Allah minal aswat, dari suara-suara al-laghiyah, yang sia-sia, ya, dari nggak ada kita dapatin nyanyian, okay, atau suara apa nih, suara-suara yang tidak bermanfaat, tidak ada, ya. Yang ada ketika masuk, wah, suaranya merdu sekali, sound systemnya itu luar biasa, mic-nya itu super sensitif istilahnya gitu, ya. Jadi imamnya berdiri, mic-nya berbanyak, itu di semua sudut itu terdengar, ya, di semua sudut terdengar suara yang merdu. Dan yang lain, lantunan ayat-ayat Allah Ta'ala,
atau zikrullah ta'ala. Masya Allah. Nah, ini termasuk membersihkan adalah dari perkataan yang sia-sia tadi. Wal murtafi'ah, termasuk suara yang tinggi, nada yang tinggi. Allati tusyawwisu al-muta'abbidin, itu akan mengganggu orang yang beribadah bis salat, baik yang salat buat tawaf ataupun tawaf. Wa quddimat tawaf al-i'tikaf was salat. Dan di sini Syekh Asadi menyebutkan didahulukannya tawaf ya sebelum i'tikaf dan salat. Ya kan, wa tahir bait yani taifin wal akifin ya, taifin wal akifin wa ruka'is sujud. Bersihkanlah rumahku ini untuk orang yang tawaf, untuk orang i'tikaf, lalu orang yang salat. Kenapa didahulukan tawaf dahulu? Likhtisasihi bihadzal bait. Karena tawaf itu sifatnya khusus di Baitullah. Tidak ada tawaf keliling Masjidil Nabawi, tidak ada tawaf keliling Masjidil Aqsa, tidak ada. Kalau orang Syiah itu punya Ka'bah sendiri katanya. Ya, mereka keliling ya Ka'bahnya mereka sendiri. Ini tidak ada. Kecuali kalau manasik ya, yang namanya manasik itu kan simulasi, ya simulasi. Enggak apa-apa. Ya, atau sekarang ada istilahnya metaverse. Ya, jadi pakai pakai VR ya, virtual reality. Ya, semacam kamera tapi yang ditempel di di depan gini ya. Itu kita keliling di rumah, tidak perlu pakai ada miniatur Ka'bah atau yang lainnya. Itu bisa merasakan atmosfer Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ya, itu teknologi sekarang ya, namanya virtual reality. Ya, yang seperti itu kan katanya nanti hajinya haji virtual, tapi tidak mungkin. Jadi hajinya nggak usah ke Makkah ya, cukup haji virtual ini ya nyeleneh, ya, tidak benar. Ya. Kemudian yang berikutnya wa adzin fin nasi bil hajj. Ya. Setelah tadi dibangun Ka'bah, dibersihkan, disiapkan, dibalah perintah untuk apa? Wa adzin, adzanlah. Maksudnya adzan apa? Serulah. Ya, karena adzan itu bermakna al-i'lam, ya, memberitahukan, menyeru, yakni a'limhum bi. Ya, kabarkanlah kepada mereka, serulah mereka, yakni para manusia, wad'uhum ilaihi. Serulah mereka untuk menuju Baitullahil Haram. Wa balligh daniyahum wa qasiyahum. Sampaikan kepada daniyahum, orang yang dekat, wa qasiyahum, dan orang yang jauh. Faradahu wa fadilatahu, tentang kewajiban untuk melaksanakan khususnya ibadah haji, ya, wa fadilatahu, dan keutamaannya. Ya. Kenapa haji itu fardhu? Allah menyebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan menjadi hak Allah bagi manusia untuk beribadah haji ya ke Baitullah bagi man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk menunaikan. Nah, saat ini luar biasa nih informasinya, pada haji ini ongkosnya mau naik ya, 3 kali lipat ya, nggak salah gitu. Bisa sampai 100 juta. La ilaha illallah. Kalau berikan kemudahan bagi yang belum melaksanakan, belum lagi antriannya. Masuk antrian sampai ya, 30 tahun, bahkan ada yang sampai lebih 50 tahun. Ya. Yang peluang saya dibahas itu. Oke, insyaallah. Sebagai subsidi. Allah. Luar biasa. Secara hitungan itu ya kita berdoa, tetap berharap bagi yang belum semoga dimudahkan insyaallah. Nah, fa innaka idza da'awtahum, maka engkau Ibrahim jika engkau menyeru mereka ataukah niscaya mereka akan datang kepadamu hujjajan wa ummaran, ya, baik untuk berhaji ataupun untuk umrah. Rijalan, dalam keadaan jalan kaki, ya, ayani musyatan ala arjulihim, ya, minasyauk. Mereka berjalan dengan kaki mereka minasyauk, ya, saking rindunya ke Baitullah. Wa ala kulli dhamirin, ada yang pula mengendarai, ya, unta. Dhamir itu yakni naqatun dhamir, ya, unta yang kurus kering. Kenapa kurus kering? Taqta'ul mahamah wal mafawaz.
Karena unta menempuh perjalanan yang jauh serta gurun pasir yang ganas. Ya, yang namanya Jazirah Arab dahulu ya dipenuhi dengan padang pasir. Ya, yang kendaraan yang paling aman untuk melewati padang pasir adalah unta. Maka unta itu disebut dengan Safinatus Sahra. Ya, kapal padang pasir. Kenapa kapal? Karena tapak kakinya itu ya seperti kapal ya, seperti ngambang di atas gunungan pasir. Beda dengan keledai atau kuda gitu ya. Yang pasti akan nyemplung, berat, susah kan? Ya untuk karena sudah nancep celep susah. Beda kalau tapak kakinya unta itu kan lebar. Ya kayak bebek itu plak ya. Ditambah kantong air yang ada di unta ini berbeda dengan sapi, kuda maupun keledai. Ya dia punya cadangan air yang cukup banyak. Jadi siap meminum air itu dengan banyak untuk cadangan. Nah, maka Allah menyebutkan di sini wa ala kulli dhamirin. Ya, termasuk yang berhaji ataupun umrah dengan untanya yang kurus kering. Wa tuwasilus sayl, meskipun dia menempuh tadi padang pasir yang ganas, ya, perjalanan yang jauh, wa tuwasilus sayl, dia tetap bisa untuk melanjutkan perjalanan hatta ta'tiya ila asyrafil amakin, hingga unta itu sampai pada tempat yang paling mulia. Ya, tempat yang paling mulia di dunia ini adalah Masjid Allah, dan yang paling mulia di antara masjid Allah adalah Masjidil Haram. Min kulli fajjin amik, mereka datang dari setiap tempat yang ya penjuru ya, amik itu artinya yang dalam, yang terpencil barangnya, sampai yang terpencil. Min kulli baladin ba'id, jadi dari negeri yang jauh. Waqad fa'ala al-Khalil Ibrahim alaihissalam, dan itu telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hijrahnya tadi. Thumma man ba'dahu, kemudian ya keturunan yang setelahnya, ibnuhu, ya, putranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut putra di sini karena apa? Masih menjadi bagian dari garis keturunannya, silsilah. Baratnya masih terahnya gitu ya. Putune siapa, mbah siapa, putranya. Nah, fada'aya annas, maka Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim sama-sama menyeru manusia ila haji hadzal bait, untuk berhaji ke Baitullah. Wa abdaya, dan keduanya menampakkan fi dzalika, ya pada saat itu, wa aada, dan mengulang-ulangnya. Maksudnya apa? Terus mempublis, ya, terus mempromosikan Baitullah tadi untuk ibadah. Wa qad hasala ma wa'adallahu bihi, dan telah telah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Ta'ala. Atahun nasu rijalan wa rukbanan, manusia datang ke Baitullah dengan berjalan kaki, dengan mengendarai kendaraan. Min masyariqil ardi, dari penjuru timur, wa maghribah, dan barat. Thumma dzakara, lalu menyebutkan fawaid ziyarati Baitillahil Haram, fawaid ya, keutamaan faidah dari menziarahi, mengunjungi Baitul Haram. Apa itu? Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Yani liyanalu bi baitillah, supaya mereka mendapatkan di rumah Allah itu manafi', manfaat-manfaat diniyah, ya, manfaat dalam agama. Minal ibadatil fadilah, berupa ibadah yang agung. Ya, wal ibadat allati la takunu illa fi, termasuk ibadah yang tidak dapat dikerjakan kecuali di Baitullah. Ya, manasik itu kan hanya ada di Baitullahil Haram, bahkan tidak ada di Madinah atau yang lainnya. Wa manafi' dunyawiyah, termasuk manfaat duniawi. Minat takassub, berupa apa? Tadi penghasilan, usaha, ya. Wa husul al-arbah ad-dunyawiyah, mendapatkan keuntungan duniawi. Wa kullu hadza amrun musyahad, ini semua adalah perkara yang disaksikan nyata. Kullun ya'rifu, semua orang mengetahuinya. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka senantiasa menyebut asma Allah pada hari-hari yang ditentukan. Ala ma razaqahum, atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari hewan ternak yang mereka sembelih. Ayam ma'lumat menyebutkan ini adalah pada hari tasyrik, ya, di mana mereka menyembelih hadiyu, kemudian apa? Diperintahkan kita untuk nanti bertakbir, bertahmid, dan bertahlil. Wa hadza minal manafi' ad-diniyah wa dunyawiyah. Ya, ini semua adalah manfaat diniyah dan dunyawiyah.
liyadhkuru ismallahi 'inda dzabhi al-hadaya, supaya mereka menyebut nama Allah ketika menyembelih hadyu. Ini bagi yang hajinya tamattu. Syukran lillah, sebagai bersyukur kepada Allah ala ma razaqahum minha, karena Allah telah memberikan rezeki kepada mereka berupa hewan-hewan tersebut atau manfaat-manfaat tersebut. Wa yassaraha lahum, dan Allah mudahkan untuk mereka. Fa idza dzabahtumuha, jika kalian telah menyembelihnya, fakulu minha, maka makanlah sebagiannya, wa at'imu, dan berikanlah makanan bagi al-ba'is al-faqir, ya. Al-ba'is itu orang yang sangat fakir gitu, orang yang sangat sengsara, ya, yang fakir. Syadidul faqr, yang sangat fakir. Tsumma liyaqdu tafalahum, kemudian selesaikanlah ibadah kalian, manasik kalian. Ya, yaqdu nusukakum. Ini supaya kalian menyelesaikan manasik kalian, ibadah kalian. Wa yuzilu al-wasakh wal adha, ya, supaya mereka menghilangkan kotoran dan juga ya segala kotoran dan gangguan. Alladzi lahiqahum, yang mereka dapati fi halil ihram, pada saat ihram. Ini menandakan bahwa ketika telah selesai melaksanakan ya tawaf ifadah, ya tawaf ifadah, kemudian sampai pada apa? Tahallul, ya. Saat itulah mereka diperintah untuk membersihkan diri mereka, ditandai dengan apa? Memotong rambut, ya. Setelah itu apa? Membersihkan diri mereka, dan ya nanti akan kembali apa? Halal apa yang sebelum diharamkan. Allati wal yufunu dzurahum, dan adalah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, apa yang allati aujabuha ala anfusihim, yakni perkara yang telah mereka wajibkan atas diri mereka sendiri, minal haji wal umrati wal hadaya, berupa haji, umrah ataupun hadyu tadi. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan agar mereka melaksanakan tawaf, ya, di Baitul Atiq. Al-Bait rumah al-Atiq ini al-qadim, yang lama, yang kuno. Disebut Baitul Atiq tadi karena yang bangun Ka'bah itu semula adalah para malaikat, tentu dengan izin Allah Ta'ala. Atau makna yang lain al-mu'taq. Atiq ini maknanya mu'taq, yang dibebaskan. Ini apa? Min tasallutil jababir alaihi. Ka'bah ini dibebaskan, ya, dari kungkungan al-jababirah, para diktator. Wa hadza amrun bit tawaf, dan adalah perintah untuk melaksanakan tawaf, khususan terkhusus ba'dal amri bil manasik umuman, setelah perintah melaksanakan manasik secara umum. Ya, ada istilahnya tawaf wada, ya, tawaf perpisahan. Ya. Li fadlihi, karena keutamaannya, wa syarafihi, dan juga kemuliaannya, li wa likaunihil maksud, dan karena itulah yang Allah maksudkan, tujuan utamanya itu. Tawaf ini menjadi bagian yang paling utama dalam ibadah haji maupun umrah. Wa ma qablahu, atau wa ma qablahu, dan apa yang sebelumnya, wasail ilaihi, adalah wasilah kepadanya. Wa la'alahu wallahu a'lam, ya, dan semoga barangkali wallahu ta'ala alam, li fa'idatin ukhra, karena faedah yang lain. Ini apa? Anna tawafa masyru'un kulla waqtin, bahwa karena tawaf itu disyariatkan setiap waktu, sepanjang waktu. Beda dengan sholat yang dibatasi dengan waktu tertentu, tapi kalau tawaf itu sepanjang waktu, bahkan sepanjang tahun. Wa sawa'un kana tabi'an nusuk, sama halnya apakah tawafnya itu, ya, berkaitan dengan manasiknya, nah, nusuknya, am mustaqilan nasi, atau terpisah dengan sendirinya. Nah, ini antara keutamaan, ya, haji dan umrah. Ya, semoga Allah berikan pada rezeki kita, ya, untuk melaksanakan ibadah yang agung tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.